Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang pada acara syukuran Natal dan Tahun Baru bersama keluarga besar Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini telah hadir bersama kita semua dan berada di tengah-tengah ruangan ini, yaitu yang pertama Romo Dr. Octavianus Naipea, Pendeta B.C. Baje Panggidaya Nuluhitu STH, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Stefanus Kepala SDMM, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, Bapak Ibu pensiunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu-ibu dan wanita Persatuan Inspektorat Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian. Syukur Natal dan Tahun Baru saat ini mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih dan karunia Tuhan, maka kita akan mengikuti ibadah syukur bersama. Dan ibadah syukur pada saat ini akan dipimpin oleh Romo Dr. Naif PR dan Pendeta B.C. Baje Panggidaya Nuluhitu STH. Dan kepada liturgus saya persilakan. Yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih bisa bangun di pagi hari dan masih sehat untuk mampu beraktivitas, setidaknya kita harus menyadari bahwa karena Tuhan berkenan pada hidup kita, kita bisa melewati tahun 2023 yang berkat dan kemuliaan. Demikian pula kita memasuki tahun 2024 ini yang adalah anugerah Tuhan dalam percaya atas penyertaannya karena Dia adalah Immanuel, dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan juga mengandung pesan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita untuk kita belajar berhati, menjadi terang bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada beberapa hari yang lalu, baru saja kita merayakan Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 yang berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas dahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak dikasih Tuhan, selanjutnya penulis Lukas mencatat bahwa hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Karena itu, atas anugerah kasih Allah yang begitu besar dan ajaib bagi dunia dan bagi kita semua, maka hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Allah dalam perayaan Natal bersama keluarga besar Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pensiunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, marilah kita bersekutu bersama dalam puji-pujian melalui ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta B.C. Baje Panggidaya Nuluhitu STH dan juga Romo Dr. Octavianus Naipea. Umat kasih Tuhan, dipersilakan berdiri untuk melakukan puji-pujian bagi Tuhan kita. Bersama bersyukur, bersama
sekalian, dengan hati yang bersyukur, marilah kita mengawali ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Nas pembimbing bagi kita sekalian, sebagaimana dalam Injil Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah nas pembimbing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita kembali angkat pujian meninggikan nama Tuhan Allah kita. Kita sorga. Silakan duduk kembali. Yang keempat oleh Ketua Dharma Wanita, yang kelima oleh Irban 1, yang keenam oleh Bapak Tarsisius Apelani, yang ketujuh oleh perwakilan pensiunan, yang kedelapan oleh Jusnita mewakili P2 UPD, yang ke-9 oleh Bapak Max Adu, dan lilin yang ke-10 oleh Nona Juniati Kasih. Yang ketiga diminta Inspektur Bapak Stefan STM. Selanjutnya yang keempat dinyatakan oleh Ketua Dharma Wanita Unit Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Yang kelima dinyatakan oleh Bima 1 mewakili Sekretaris Sekretariat. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Bapak Tarsisius Purwamila SEN selaku Ketua Forum Auditor mewakili auditor. Lilin ke-7 akan dinyalakan oleh perwakilan pensiunan oleh Bapak Yusufna Bapak Simanggola. Yang ke-8 dinyalakan oleh
Mintador, wakil ibu OPD. Dan yang ke-9 dinyatakan oleh Bapak Sadu, wakil Musyawarah Umum. Dan yang ke-10 akan dinyatakan oleh Ibu Juliani Taslim Nurah, wakil tenaga honorer. Bapak Ibu bisa dipersilakan dulu kembali. Mari kita siapkan batin untuk mendengar pesan-pesan Tuhan yang kiranya berguna untuk karya, pengabdian, dan pelayanan di kantor ini dan kepada masyarakat. Kita berdoa sebelum mendengarkan pesan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan di tengah kesibukan insani dan duniawi kami untuk menyejahterakan badan kami, keluarga kami, masyarakat kami. Kami masih diberi kesempatan dan waktu untuk merenung sejenak, melihat langkah-langkah kaki kami, melihat karya dan pengabdian kami, meneliti pikiran dan perasaan kami. Dan sesudah kami menemukan siapa diri kami mau menata, kami mau mengatur tertib langkah kami, tertib pikiran kami, tertib kerja kami di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu menerangi langkah kaki kami, firman-Mu menopang tangan kami untuk berkarya, firman-Mu menjadi pelita untuk budi dan hati kami, buat berpikir benar, berpikir baik, berpikir bagus di dalam kantor ini, di dalam keluarga kami, dan di dalam masyarakat. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Sisihkan yang tidak perlu dari dalam batin budi kami, supaya biar ada spasi dan tempat luas yang mulia yang datang dari Dikau Tuhan. Bukalah hati pikiran kami. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Gembala-gembala itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan." Ibu Pendeta yang saya kasihi, Bapak Inspektorat bersama semua jajaran, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan semua pejabat. Saya sebut satu-satu dan saya salah Bapak.
Saya izin untuk bilang yang saya hormati dan yang saya muliakan semua yang duduk di sini. Selamat pagi. Apa kabar? No. Apa kabar? Luar biasa. Asal jangan biasa di Sebelum saya lanjut, ada kabar mulia. Selamat hari ulang tahun untuk Bapak Inspektorat hari ini bersama dengan Ibu. Ini, kalau Bapak bahagia, Ibu juga tersenyum. Saya tahu sudah siap kue di sana. Sebentar kita ke rumah. Oke. Sekali lagi, sehat walafiat, sukses dalam karya dan sukses dalam pelayanan. Setiap tahun kita rayakan Natal. Iya? Tidak? Iya? Oke. Bapak Kepala Inspektorat sudah berapa kali merayakan Natal? Sejak di dalam kandungan ibu, saya tidak mau bertanya umur berapa karena saya diajar lama di Eropa. Salah satu rahasia yang tidak boleh ditanya itu adalah umur dan penghasilan. Dan yang ketiga, agama tidak boleh ditanya di dunia Eropa dan Amerika. Itu hal yang personal. Maka misalnya Bapak Inspektorat umur katakan 17 tahun, berarti beliau merayakan Natal sebanyak 17 kali. Nah, kalau yang lain-lain Bapak Yosef Neno mungkin umur tidak tahu, mungkin 17 tahun ke samping, itu juga berarti sekitar itu merayakan. Nah, Bapak dan Mama, saya ingin katakan satu hal untuk tahun baru Natal saya. 3 berubah menjadi 2023 berubah menjadi 2024. 3 menjadi ada perubahan. Nah, Bapak dan Mama, saudara-saudari yang hadir di sini, ada perubahan dalam hidup. Ini mulai sulit. Ada? Oke. Yakin? Sungguh? Oke. Mama, mulai dari Mama. Mulai tanggal 1 Januari volume dikurangkan. Yakin? Jawab lagi. Dan perubahan itu bukan sekedar berubah, tapi perubahan bermartabat dan perubahan bergengsi. Misalnya dari marah-marah menjadi ramah tamah. Yakin? Setuju? Ini bapak-bapak dan istri ada di sini hafal ya, mulai dari marah menjadi ramah. Ini berat. Nah, Mama sekali bapak-bapak, dia yang merancang dan melaksanakan semua. Yang kedua itu adalah Yesus Kristus. Dia diutus. Dalam kitab suci kita dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama dengan Allah. Tapi di ayat 14 Yohanes 1 ayat 14 mengatakan dia menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita. Coba Bapak dan Ibu bayangkan. Mari kita lihat kitab suci kecil saja. Maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha kaya, tapi apa? Turun ke bawah. Dalam bahasa Spanyol itu disebut arriba. Arriba itu artinya dari atas turun. Coba kalian lihat ini. Saya dan saudara-saudara lihat ini. Maha
tapi turun. Kita di dunia ini tidak mahal mau naik. Apa yang membuat kita berkelahi, Bapak dan Mama? Yang membuat kita berkelahi adalah semua ingin naik ke atas. Contoh, maafnya contoh ya. Kepala desa di satu kampung, kursi berapa? Untuk kepala desa ada berapa kursi? Tapi calonnya ada 5. Dan semua umumkan menang. Terus yang membuat orang itu naik tinggi bukan karena pencariannya, tapi karena kerendahan hati dalam pengabdian dan karya. Kerjanya hebat, tapi tidak pernah umumkan. Lu tahu saya kok tidak? Tahu kok tidak? Maaf, saya tidak tahu. Saya orang terkenal. Terkenal di mana? Tidak usah paksa orang untuk kenal. Maka saya katakan apa? Saudara-saudara, apapun tidak membuat kita terkenal, tapi yang membuat kita terkenal itu adalah karakter, integritas. Itu yang mengangkat kita naik. Kebalikannya, karakter dan integritas aneh bin ajaib, itu yang membuat kita turun. Maka Bunda Maria mengatakan apa? Yang hina dina di arus siapa yang jahatnya? Yang sombong itu diturunkan dari tahta. Ada banyak hal indah membuat kita lupa akan Tuhan. Begitu pegang banyak uang, mulai kipas-kipas, lalu mulai susun daftar belanja. Bapak mau beli apa? Anak mau beli apa? Lalu saya anjurkan kepada keluarga-keluarga Kristiani, buatlah daftar nilai lebih banyak daripada daftar belanja. Perbanyak daftar nilai, ramah tamah, sabar, murah hati, lemah lembut, dan kurangi daftar belanja. Karena itu yang membuat keluarga aman, damai, dan tenang. Maka saudara-saudara, jika 3 hal ini terjadi, dan memang terjadi, Allah pengasih, Allah maha pengampun, Allah menyertai kita. Ada damai tidak di dalam hidup kita? Ada tidak? Ada damai. Tuhan menyertai aku, tenang. Tuhan mengampuni saya, luar biasa. Tuhan mengasihi saya, tenanglah batin. Itu yang namanya damai sejahtera bagi manusia yang berkehendak baik. Itu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Baik, Bapak Ibu yang dikasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menunjukkan iman kita, menolong kita untuk melihat kemuliaan Allah di dalam ciptaan, termasuk di dalam diri kita, sehingga dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberi kemuliaan oleh Tuhan, kita mau hidup memuliakan Tuhan supaya ada damai sejahtera. Amin. Mari kita semua berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami telah berdoa dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, setelah kejadian antara mati, yang menderita bersama pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan bersama-sama memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian lagu nomor 3, jadikan hatiku istana cintamu. Istimewa. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada yang tidak berkenan. Selamat tahun baru dan salam damai.
menyertai hamba-Mu di dalam kehidupan keluarga, dalam memimpin lembaga ini, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan sebagai orang percaya. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa dengan setiap kami yang Tuhan beri kepercayaan dengan tugas bagian kami masing-masing. Kami berdoa dengan setiap hamba-hamba-Mu yang diberi kewenangan, kuasa, jabatan untuk menata dan mengatur pekerjaan di tempat ini. Kiranya dengan bijaksana dari Tuhan, mereka memakai setiap kuasa yang ada pada mereka untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur Tuhan sudah tuntun kami melewati tahun 2023. Kami boleh ada di tahun 2024 ini karena anugerah Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini ya Tuhan, kemurahan-Mu menyertai kami, sehingga kami juga belajar menjadi orang yang bermurah hati. Biarlah penyertaan-Mu bersama kami, supaya kami menjadi rendah hati dan sadar bahwa hanya dengan penyertaan Tuhan kami boleh terus berjalan. Biarlah kami juga belajar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami sebagai sahabat yang membawa kami kadang harus melewati lembah kelam, tetapi juga Tuhan akan membawa kami sampai ke padang rumput, ke air yang tenang, untuk menikmati kebaikan demi kebaikan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan ibadah kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat persaudaraan, lewat karya, lewat pengabdian hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya bangsa dan negara kami dengan segala keadaan yang sedang terjadi boleh menolong kami untuk tetap mencari dan menemukan bahwa ada kemuliaan Allah di setiap peristiwa bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah datang menjadi manusia demi kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah syukur kita pada saat ini, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita memuliakan dengan kidung pujian alangkah baik. Saya mengajak kita semua mari berdiri. Alangkah baik dan alangkah
kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut kasih dan setia Tuhan yang kita percaya tidak pernah berkesudahan, tidak ada habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi karena besar kesetiaannya. Dialah pengharapan kita di dalam setiap keadaan. Dengan iman yang demikian, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Salam damai Natal dan selamat tahun baru. Shalom. Shalom. Kalau saya tahu ada sambutan begini, saya nggak dapat. Yang saya hormati Ibu Pendeta Ketua Majelis Bumi Paulus, yang saya hormati Romo, yang saya kasihi Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Ibu, yang saya hormati Ibu Sekretaris, para iban dan sahabat. Sebenarnya saya tidak perlu pidato panjang-panjang. Saya mau panggil saya punya teman-teman yang masih ada, supaya adik-adik bisa tahu kita yang begini lama masih berapa yang masih sisa. Karena minggu lalu kita antar teman kita Ibu Weli, dan suasananya seakan-akan Ibu Weli bisa hidup. Karena yang paling ribut ini ada dua, suasananya. Karena itu saya panggil teman-teman pensiun supaya di samping saya, supaya adik-adik bisa tahu bahwa masih berapa yang masih hidup. Ini ada Pak John, Kepala Inspektorat, Pak John
Ya, cukup lama apanya yang sudah tinggal kita, jadi lihat-lihat memang supaya kalau dipanggil ya sudah tahu mana yang pernah berdiri di sini dan itu aja yang itu saya mau bilang. Kalau kamu setia untuk hal kecil, Bapak akan setia untuk Baik, berhubung Bapak Ibu dan saudara sudah berdiri di depan, kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak Inspektur. Anak-anakmu mengerjakan sesuatu hal, nilainya sudah mencapai yang ditentukan, tetapi mendapatkan informasi di luar perlu dinaikkan, diperbaiki. Jika mengetahui strategi metode, sampaikanlah kepada anak-anakmu untuk perbaiki sehingga lebih baik dan lebih baik lagi. Dan jika menemukan atau mendengar cerita bahwa anak-anakmu di sini ada bekerja dan baik dan Bapak ikut bahagia dan bangga, sampaikan juga kepada kami sehingga itu menjadi motivasi dan dorongan untuk kami tumbuh dan berkembang lagi. Itu untuk Bapak pensiunan dari Inspektorat. Pesan yang ketiga kepada ibu-ibu DWP yang tercinta semua. Ibu-ibu DWP, teruslah bekerja mendukung suami. Jadilah benteng yang kuat dan benteng yang tangguh. Dan jadilah radar pemandu jika pesawat itu terbang. Selalu menginformasikan secara rahasia kapan pesawat itu harus menaikkan ketinggian, menurunkan ketinggian, kapan pesawat itu harus menaikkan kecepatan atau menurunkan kecepatan sehingga tidak terjadi turbulensi yang hebat, sehingga penumpang-penumpang yang di dalam itu bisa dibawa sampai selamat ke tujuan. Tapi informasi yang disampaikan oleh ibu-ibu DWP kepada suaminya itu secara rahasia hanya terkomunikasi melalui kotak hitam rahasia. Semua orang tidak mengetahui. Rahasia itulah hanya melalui 2 poin, yaitu doa dan perbuatan ibu itu dahsyat menyelamatkan semua. Itu pesan untuk ibu-ibu DWP. Dan pesan yang terakhir untuk sahabat-sahabatku, saya menggunakan kata sahabat-sahabatku di Inspektorat. Saya mengutip dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dan Bapak Romo. Pesannya bahwa situasi Natal, situasi Tahun Baru masih segar bagi kita. Tadi yang dilihat ada kata tulis, ada kata membangun, maka saya menggunakan 2 kata itu yang disampaikan oleh Bapak Romo dan Ibu Pendeta. Maka selepas ini, hari ini pun juga bagi sahabat-sahabatku yang masih bekerja, karena tadi pesan dari Romo itu secara firman, maka saya langsung ke teknis untuk Bapak Ibu yang sementara bekerja. Yang pertama, setelah lepas ini, tolong kepada setiap kita ASN, menuliskanlah, membuatlah album semua perbuatan Bapak Ibu secara rahasia. Tulis rahasia, orang tidak mengetahui hal-hal yang Bapak Ibu lakukan yang terbaik, yang bagus, yang membuat Bapak Ibu senang, happy, dan terutama perbuatan-perbuatan yang membangun organisasi selama tahun 2023. Yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, lupakan dan tidak usah ditulis. Bila perlu Bapak Ibu menulisnya, tulislah dengan tanggal, jam, waktu, bulan. Bila perlu, lampirkanlah dengan foto. Bila perlu, lampirkan cerita sedikit siapa yang terlibat di situ. Teknisnya contoh ke Irwan 1. Kemarin kita akibnya kita terbaik. Jika ada Bapak Ibu yang terlibat di situ, tuliskanlah itu
sehingga kita akan mendatangkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Atau di Irfan 2, kemarin karena kamu bekerja dengan energi yang tinggi melakukan review sehingga NTT-WTP, tuliskanlah itu supaya bisa memancing hal-hal yang lebih besar lagi. Atau di Irfan 3, kemarin Bapak Ibu begitu dalam tekanan waktu hanya 1 hari dipaksakan untuk harus membuat review P3DN. Bapak Ibu menyerah ke saya bahwa tidak bisa Bapak. Saya mendorong, tolong mencari strategi. Bapak Ibu bisa selamat. Tuliskanlah itu sebagai suatu kesuksesan. Atau di Irfan 4, kemarin Bapak Ibu mampu membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder sehingga mendatangkan kepala BPKP di sini sehingga kita berdiskusi. Itulah keberhasilan. Tuliskanlah semua itu sebagai kenangan sehingga itu memancing hal yang baik ke depan. Atau di Irfan 5, kemarin kita di depan kantor gubernur kita menerima penghargaan RB. Selanjutnya kita menerima penghargaan MCP dan hal lain-lain. Tuliskanlah semua itu. Atau di Alef, Bapak Ibu sudah membuat strategi, metode sehingga ada inovasi sehingga tindak lanjut itu secara online. Bapak Ibu tidak lagi menggunakan benua. Hal itu dituliskan sehingga mendatangkan hal yang baik. Di perencanaan kemarin kita keterbatasan anggaran sulit, tapi Bapak Ibu berjuang, saya mendorong sehingga dengan anggaran terbatas Bapak Ibu merekayasa sedemikian rupa sehingga semua kita melaksanakan tugas yang baik dan semua menerima dengan happy. Atau di keuangan, begitu dalam keadaan tekanan kemarin, Bapak Ibu membangun strategi metode, audit internal, audit eksternal BPK, Bapak Ibu lolos semua, sehingga semua pengelolaan itu berjalan baik. Atau kemarin Bapak Ibu melakukan kegiatan untuk lomba, kita juara di nasional. Jangan lupa tuliskan itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, semua kita bersama-sama berjuang membantu Pak Gubernur sehingga Pak Gubernur waktu mempresentasi hasilnya untuk triwulan 1 sukses di Jakarta di Mendagri. Jangan lupa tuliskan itu dengan foto semuanya. Jika Bapak Ibu melakukan secara detail dan tuliskan, ibaratnya semakin Bapak Ibu menulis, semakin Bapak Ibu menulis, ibaratnya seperti pohon, dia bertumbuh semakin kuat, rang-rangnya semakin kuat, rantingnya semakin kuat, maka akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah itu akan jatuh dan buah itu akan tumbuh. Buah itu yang tumbuh yang kita merindukan. Anak-anak kita, cucu, saudara, sahabat kenalan yang kita kasih sesuatu seperti kita menjadi ASN pelayan masyarakat. Itulah beberapa yang pesan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. 1, 2, 3. Ulang lagi 1, 2 dan 3.